luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami malam ini boleh bersekutu di tempat ini juga karena anugerah-Mu. Sebab Tuhan kami mau gunakan waktu ini untuk mengenal lebih dalam akan kuasa firman-Mu. Sebab firman yang hidup itu menghidupkan kami. Sehingga kami dibangkitkan untuk terus bekerja untuk melayani Engkau. Kami rindu Belanda diselamatkan. Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah ibadah ini. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah hati kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau siap melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya senang sekali jumpa saudara-saudara kembali. Saya hitung-hitung, saya ini sudah pulang pergi ke Belanda ini, ternyata baru sadar tadi waktu jalan keluar dari rumah Ibu Siangku, sudah 18 tahun mondar-mandir ke Belanda. Wah, rasanya udah tua juga saya sekarang, semakin tua ya. 68 sudah luar biasa ya. Tapi saya percaya satu hal, di dalam Tuhan kita selalu berguna, entah kemarin, besok, dan selamanya. Maka kita harus percaya Tuhan itu mau pakai kita. Ada satu pertanyaan dari seorang teman pendeta bilang begini, Pak, jemaat itu bisa maju gimana ya? Aku ini di Australia rasanya semakin hari makin capek. Melayani rasanya kok cuma tidak tambah-tambah. Saya bergurau bilang gini, gampang kalau mau tambah jemaat. Jemaatnya semua suruh beranak, semua tambah. Loh, sebab kadang-kadang ada orang pikiran begitu, makin buat jemaat beranak makin banyak jiwa-jiwa baru, dok. Ya, itu ada yang berpikir seperti itu. Ya, karena anak itu luar biasa. Saya ingat dulu ada satu rumah sakit bersalin. Ada orang punya anak nunggu suaminya kan nunggu di luar. Begitu dokternya keluar datang, Pak, di mana istri saya, Pak? Dokternya tanya, kamu kerja di mana? Saya kerja di Gajah Tunggal, Pak. Wah, aduh cocok. Anakmu tunggal satu lanang, laki-laki. Wah, dia senang. Dan itu dokternya keluar lagi, pasiennya datang, Pak, bagaimana istri saya, Pak? Loh, kamu kerja di mana? Saya kerja di Kacang 2 Kelinci. Wah, cocok, anakku kembar 2. Wah, seneng, Pak. Lagi dokternya keluar datang lagi, Pak, di mana istri saya? Kamu kerja di mana? Saya kerja di 3 Roda, Pak. Wah, cocok, anakmu 3 kembar. Senang lagi semua. Lalu itu maju Pak Abu Bakar, orang Arab. Pak dokter, bagaimana anak saya? Langsung dokter tanya, kamu kerja di mana? Pingsan Pak Abu Bakar. Bingung, dokternya dibangun-bangunin. Akhirnya dia bangun, ditanya, loh Pak, kenapa pingsan? Bapak jangan tanya saya kerja di mana. Loh kenapa? Emangnya Bapak kerja di mana? Saya kerja di Oto 2000, Pak. Dia takut kalau anaknya 2000. Saudara, beranak bukan berarti menambah jiwa baru. Banyak orang yang punya anak, anaknya malah tidak ikut Tuhan. Tapi kita mulai dari pertobatan. Kalau jemaat sungguh-sungguh bertobat, dia akan bangkit mencari jiwa-jiwa baru. Ini penting sekali. Pertobatan itu kunci daripada sebuah pertumbuhan gereja. Ya, maka hari Sabtu, dari Jumat yang lalu saya bicara dengan pengurus Sion, penting pertobatan itu. Nah, oleh sebab itu hari ini saya akan mengajak saudara-saudara berbicara tentang cermin kehidupan. Coba kita melihat cermin kehidupan itu. Mari kita buka dari Injil Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 36 hingga 50. Ya. Yang akan dibacakan oleh istri saya, Ibu Lydia, istrinya Pak Bar, bukan Bubar. Ini saya sayang sebenarnya. Soalnya apa? Sudah 42 tahun kawin sama saya itu, dia masih bisa gembira dengan untung, betul nggak? Udah tua begini gimana? Oh, beliau juga sudah tua, ya kan? Ibu umurnya 64, dia masih cantik bukan? Ini anugerah Tuhan ya. Baca firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 36 hingga 50 yang demikian firman-Nya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan.
Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang aku katakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus padanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak berhenti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi berkata pada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Saudara, hidup di Belanda itu punya satu tantangan. Tantangannya adalah budaya. Budaya di Belanda bisa membuat kita bingung, bahkan akhirnya kecewa. Karena apa? Hukum Tuhan seringkali bertentangan dengan budaya di Belanda. Contohnya, kalau orang di Belanda tinggal bukan suami istri, namanya apa? Samenwonen. Itu menurut hukum Belanda oke atau tidak? Oke. Menurut hukum Tuhan oke tidak? Tapi kenapa dilakukan? Loh, ini Belanda, Pak. Ini kan Belanda, Pak. Ini betul-betul. Di Australia sama. Bahkan Perdana Menteri Australia Julia Gillard dengan terang-terangan dia samenwonen, tidak menikah. Tapi di Australia ada satu perkataan yang bagus, bukan tidak menikah, itu namanya de facto relationship. Ada hukumnya, saudara ya. Mesti orang dunia itu pinter ya, dibikin satu perkataan yang bagus, ya tak? Sekarang kalau menikah same sex marriage, ya tak? Ya. Sudah tahu gereja di Skotlandia itu sudah memutuskan bahwa pendeta yang homoseksual boleh jadi pendeta. Ini baru saja minggu yang lalu diputuskan. Luar biasa. Jadi saya mau katakan budaya itu seringkali bertentangan dengan hukum Tuhan, tetapi manusia menerima itu sebagai sebuah kenyataan. Betul tidak? Ya. Nah, sekarang bagaimana kita? Apakah kita bisa menerima seperti itu? Ada orang bilang, Pak, walaupun seperti itu di Indonesia juga sebetulnya sama, Pak. Loh, apa? Orang korupsi itu di Indonesia malah wajar, itu budaya, Pak. Iya, loh, orang bilang gitu, korupsi itu budaya, betul nggak? Jadi maling di Indonesia itu budaya. Nah, jadi bahaya sekali bahwa kita itu selalu mengagungkan budaya. Orang Kristen hidup bukan berlandaskan budaya. Orang Kristen hidup berlandaskan firman Tuhan. Maka orang Kristen itu harusnya menekankan pada etika.
Etika itu kita berdiri di hadapan sebuah cermin yang namanya 10 perintah Allah. Itu adalah cermin hidup kita. Saya tahu tuh ibu-ibu tuh kalau kemana-mana selalu bawa cermin. Kalau dulu, sekarang jarang bawa cermin karena lihat kaca spion aja bisa sekarang. Ya tak? Dulu kan kemana-mana bawa cermin kecil tuh di tasnya masih ada cermin. Tapi sekarang jarang. Termasuk istri saya juga enggak. Karena apa, lihat dari kaca spion cukup. Ngapa repot-repot bawa cermin. Tapi kenapa wanita suka lihat cermin? Kenapa? Untuk ngecek wajahnya udah bener belum, ya tak? Kalau nanti lipstick di sini atau gimana kan kacau, ya tak? Jadi dia harus lihat dari cermin, ya. Nah, cermin itu sangat berguna. Saya tahu dulu di Afrika zaman Bahala itu ya, ada misionaris ke Afrika, lalu dia kasih hadiah yang nganter-nganter dia, namanya guide itu, hadiah cermin kecil gitu ya. Karena orang Afrika nggak ngerti cermin, dia lihat tuh geli, loh ada orangnya senyum-senyum lagi, ya kan? Wah, dia heran juga, dia kantongin. Kalau di rumah lagi tiduran, lo ketawa sendiri, ya kan? Istrinya kan curiga tuh, suamiku tiap kali senyum-senyum kenapa? Ditanya, Pak, kenapa? Oh, gak ada papa. Pokoknya dia tidak pernah mau kasih tahu bahwa dia itu punya cermin. Jadi dia pokoknya selalu membohongi istrinya dengan segala macam alasan. Nah, suatu hari dia pergi, entah kenapa cerminnya ketinggalan di tempat tidur. Istrinya tahu langsung disergap aja, ya, diterkam, diambil, dilihat. Begitu dia lihat, istrinya marah sekali. Kurang ajar, ternyata dia punya simpenan ini ya, perempuan ini. Kurang ajar, wah marah-marah ini dia. Nangis istrinya. Ibunya datang. Kenapa nak? Ini lu mantu kurang ajar, punya pacar baru. Masa ini kalau mama nggak percaya, dilihat itu mamanya kaget. Wah, goblok banget kan, percaya orang tua seperti ini, ngomong lagi. Wah, jadi ramai di rumah, bapaknya datang. Kenapa? Lupa mantu dia nih punya pacar baru, bapaknya lihat pingsan. Gila, mantuku sama homoseksual. Ya, nah saudara, karena ngerti artinya cermin ya. Nah, cermin itu adalah tempat kita melihat diri kita. Ya, nah, perintah Tuhan, 10 perintah Allah itu cermin hidup kita. Melalui 10 perintah Allah, 10 perintah Allah kita lihat siapa kita. Kita harus menyembah Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, dan sebagai 10 perintah Allah itu menjadi cermin dalam hidup kita. Kita berdiri di depan 10 perintah, kita tahu hukum yang ketujuh berkata jangan kamu berzina. Itu jelas di hadapan kita. Maka 10 perintah Allah itu diringkas oleh Tuhan Yesus menjadi hukum kasih. Kasih kepada Allah Bapa, kasih kepada sesama. Jadi kalau kita ingat bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, itu kita mengkhianati kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Ini penting sekali. Nah, tapi manusia tetap manusia berdosa. Maka selalu ada jalan keluar. Ada seorang namanya Dr. Fletcher. Dr. Fletcher itu menulis sebuah buku yang terkenal sekali. Karena kebetulan saya itu dosen etika ya. Jadi saya mempelajari itu sampai kaget-kaget. Dia bilang begini, Dr. Fletcher. Orang itu boleh percaya hukum Tuhan, boleh pegang hukum Tuhan, tapi orang harus tahu situasi dan kondisi. Ini penting kata-kata ini. Saya tanya, apa betul orang Kristen tidak perlu situasi kondisi? Saya bilang, betul, kita perlu situasi kondisi, tapi bagaimana dulu? Karena Dr. Fletcher ini pinternya luar biasa, dia bilang begini, hukum Tuhan itu bisa dilanggar karena kasih. Penting. Hukum Tuhan bisa dilanggar karena kasih. Contohnya, dia kasih contoh misalnya. Kalau kita paling senang itu bohong, dengan alasan bohong ini untuk kebaikan. Sering dengar bohong putih, ya kan? Ada bohong putih, ada bohong hitam, ya kan? Padahal kita nggak ada putih hitam, ada cuma satu, ya. Tapi kita sering bilang ada bohong putih, bohong hitam. Kenapa? Karena ada bohong untuk kebaikan. Coba, kalau saudara didatangi orang Yahudi masuk ke rumah zaman Jerman, lalu ditanya, ada orang Yahudi di sini, oleh tentara Jerman. Saya bilang ada, mati orang Yahudi. Tidak ada, saya bohong. Pilih mana, ayo? Ayo bohong apa enggak? Demi kebaikan, tak? Nah itulah orang Kristen. Ya, itu bohong putih, bohong hitam enggak ada.
dusta adalah dusta. Nggak ada kompromi. Loh, gimana Pak? Nah ini ada satu orang di Indonesia waktu zaman PKI itu, dia masuk di rumahnya oleh temannya orang PKI. Wah, sudah tunggu masa banyak. Wah, teriak-teriak. Sekarang dia tinggal bilang ada atau tidak ada, betul kan? Tapi orang Kristen ini, dia sangat beriman pada Tuhan. Dia bilang, Tuhan aku tahu, aku bisa melanggar hukum-Mu, tapi beri aku kekuatan. Aku berdoa kepadamu, tolonglah temanku ini, selamatkan dia. Gak lama terdengar tembak, bur, ada panser masuk, tentara masuk, diambil dia, diamankan. Tapi sekarang masih hidup orang itu. Kita punya satu kuasa lain yang di luar apa yang kita pikirkan, yaitu kuasa Tuhan. Jadi kita jangan berpikirnya tuh kalau nggak begini itu begitu. Tidak, masih ada yang ke sono. Ini yang penting. Jadi kita jangan melanggar hukum Tuhan. Tapi orang bilang ya kalau namanya bohong boleh. Nanti kalau itu singkohnya datang ya dia bilang Cici lagi pergi. Yo, singkohnya datang. Mana Cici lagi pergi? Kemana? Nggak tahu. Lo sekarang di mana? Nah itu di kamar. Anak kecil loh, ya. Nah, jadi kita jangan bohong. Itu aduh kecil, tidak. Saya naikkan lagi dikit, ya supaya rasakan itu beratnya hukum. Ada satu film yang dulu terkenal sekali zaman saya muda, yaitu Never on Sunday. Saya tidak tahu sudah pernah lihat enggak. Ceritakan ada seorang peternak ya di tempat peternakan sapi itu tinggal dengan anaknya perempuan, umurnya 40. Nah, waktu itu datang seorang koboi dan seorang donjuan. Dia di situ bekerja membantu, akhirnya terjadi hubungan mesra antara anak perempuannya dengan si donjuan ini, koboi ini. Waktu bapaknya tahu, bapaknya ambil senjata mau ditembak. Anaknya ini berdiri dan berkata gini, Papa, kamu jangan tembak dia, tembak aku. 40 tahun aku mengabdi engkau. Sebenarnya aku sudah kehilangan kehidupanku. Tapi justru aku ketemu dia, aku menemukan kehidupan. Pertanyaannya, bukankah dia melakukan itu karena cinta kasih? Itu pertanyaan sulit. Film Never on Sunday itu ditantang, dipertunjukkan oleh Dr. Fletcher. Apakah perempuan itu bisa digolongkan berdosa karena dia melakukan dengan kasih? Ini lagi, itu masih belum naikkan satu lagi supaya kita ngerti bagaimana situasi daripada pandangan Fletcher ini. Dinaikkan satu langkah lagi. Satu hari ada perkampungan orang-orang India. Ada seorang India yang dibunuh oleh kawan-kawannya karena dianggap kolaborator dengan orang kulit putih. Nah, setelah dia mati, istri dan 3 anaknya itu merasa tidak aman tinggal di situ. Mereka mau melarikan diri. Orang India itu kupingnya tajam sekali. Maka si ibu itu bawa 3 anaknya ini pelan-pelan mau keluar dari perkampungan itu. Nah, si bayi yang sedang dikandung di gendong ini selalu mau nangis ditahankan. Begitu mereka sudah sampai di batas tinggal nyebrang ke tempat tangsi kaum kulit putih, bayi ini nggak bisa ditahan, mau nangis. Lalu ibunya ambil belatinya ditancap, meninggal. Mereka bertiga lari. Pertanyaan Fletcher begini, dalam keadaan seperti itu, salahkah ibu itu membunuh anaknya demi menyelamatkan yang lain? Nah, coba, saudara dihadapkan dengan kenyataan seperti itu, situasi seperti itu bagaimana? Inilah sebabnya Dr. Fletcher berbahaya sekali mengajarkan apa yang disebut etika situasi. Saya tidak menyangkal bahwa kita orang Kristen harus belajar etika situasi, tetapi bukan situasi yang menentukan, tapi Tuhan kita di surga yang menentukan. Itu penting sekali. Nah, disitulah kita belajar bahwa kita berdiri di depan 10 perintah Allah itu bukan dengan ukuran etika situasi, tapi dengan ketaatan dan pertobatan. Kalau kita bertobat dan taat kepada 10 perintah Allah itu, kita akan lakukan dalam ucapan syukur yang luar biasa. Karena aku sudah diselamatkan Tuhan. Aku lakukan 10 perintah Allah ini dengan sukacita. Berapapun mahal harganya. Karena apa? Orang Kristen itu mengalami proses dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Kita yang berdosa dibenarkan karena Kristus. Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Dan kita dimuliakan
karena kuasa Allah. Jadi 3 tahap itu kita alami. Nah, itu sebabnya ya apa yang dikatakan justification, sanctification, dan glorification menjadi satu urutan kehidupan orang Kristen. Nah, kalau demikian maka saya mengatakan kita berdiri di hadapan hukum Allah. Satu-satunya cuma apa? Bertobat. Saya tahu kita tidak mungkin bisa kuat menghadapi semua perintah Tuhan dengan sedapat-dapatnya. Tapi kita tahu kalau kita bertobat, kita dimampukan melakukannya. Kalau kita tidak bertobat, kita tidak mungkin. Kuncinya adalah pertobatan. Nah, orang-orang yang sudah bertobat, nah ini penting juga. Bukan berarti orang-orang yang seenaknya semaunya sendiri. Tidak. Montgomery dalam bukunya mengatakan orang Kristen itu harus bertobat dan minta ampun kalau hidupnya mau diberkati Tuhan. Saya membaca itu saya merasa begitu dikuatkan bahwa kita harus bertobat dan minta ampun. Kenapa? Karena Tuhan bilang jikalau dosamu merah seperti gimsa akan menjadi putih seperti bulu domba. Jikalau engkau mengaku dosamu, Allah setia dan adil, Dia mengampuni dan menyucikan dosa kita. Bahkan ini saya berkata karena Ia kena luka oleh kesalahan kita dan dihancurkan oleh kejahatan kita, maka siksa yang berlaku atas Dia berlaku atas kita. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Berarti kita memang punya kesempatan bertobat dan minta ampun. Apapun keadaan kita. Karena apa? Saat engkau bertobat dan minta ampun, Tuhan akan kembali mengasihi dan memberikan kita pengampunan dan hidup yang berkemenangan. Ini adalah sesuatu yang penting sekali. Karena apa? Kita akan memasuki apa yang akan kita baca hari ini. Ya. Kita belajar tentang sesuatu yang penting sekali, yaitu tentang pertobatan dan pengampunan. Nah, saudara sekalian, kita tahu dan kisah ini ada seorang Farisi namanya Simon. Orang Farisi itu orang yang paling benci musuhnya 3. 1, perempuan berdosa, itu pelacur. 2, pemungut cukai. Dan 3, Tuhan Yesus. Ini dianggap 3 ini najis semua. Jadi kalau dia lihat itu jalan itu najis gitu ya. Dianggap itu orang buangan semua. Termasuk Yesus. Buat mereka itu penjahat. Nah, bayangkan dengan sikap seperti itu, tapi lihat cara berpikir Yesus lain sekali dengan kita. Yesus itu orang yang mau bergaul dengan siapa saja, termasuk orang berdosa, tetapi dia tidak mau berdosa. Kita ini sering kumpul dengan orang berdosa dan ikut berdosa. Ya tak? Lihat Yesus. Yesus tidak bilang, aku gak mau kumpul orang berdosa, nanti aku ketularan. Enggak. Pemungut cukai temannya dia, pelacur temannya dia. Ini luar biasa. Dia bisa kooperasi tanpa kompromi. Ya, nah kita mau belajar di sini pelajaran ini. Yesus bergaul dengan orang berdosa, tapi punya dampak yang luar biasa. Simon dikatakan orang apa? Orang Farisi. Coba. Orang Farisi ngundang Yesus ke rumahnya untuk makan. Makan itu buat orang Israel itu adalah persekutuan. Kok dia mau-maunya ngundang Yesus ke rumahnya untuk diajak makan? Ada yang bilang, oh, mungkin mau dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin mau dikerjain dan lain sebagainya. Tapi saya melihat begini. Kalau Simon, ini bukan Simon Petrus ya, ini Simon orang Farisi, mengundang Yesus, kita tidak usah berpretensi negatif, tapi anggap saja dia sungguh-sungguh kepingin bergaul dengan Yesus. Dan Yesus pun menerima undangan itu dan mau bergaul dengan orang Farisi. Ya. Sebab apa? Dia tahu orang Farisi nggak suka sama dia, tapi dia mau datang. Ini penting. Seringkali kita diundang orang-orang yang kita tidak suka. Lebih baik kita menjauh dengan alasan apapun, karena kita tidak suka, betul kan? Tapi Yesus suka tidak suka,
Dia tidak melihat persoalan suka tidak suka. Dia datang. Ini penting sekali. Sikap orang Kristen harus punya sikap berjiwa besar. Jangan kita kerdil. Ya, kita harus berjiwa besar. Bahkan saya ini sudah 31 tahun di Australia. Waktu pertama kali saya datang di Australia, saya diundang lebaran. Saya datang, semua orang Kristen bingung. Lupa, 31 tahun yang lalu, sekarang udah biasa dulu. Dianggap saya ini kolaborator, mau diundang lebaran kok datang. Terus saya bilang, lebaran itu lain dengan sholat id. Kalau sholat id saya nggak datang, mau sarungnya tak punya. Tapi kalau mau diajak makan gratis kok nggak mau, gimana sih? Saya datang, ya silaturahmi, kasih selamat, nggak apa-apa. Itu satu hal, kita bisa bergaul dengan siapa saja dan harus bergaul dengan siapa saja. Kalau sudah mau nginjil, sudah pernah kumpul mereka mana bisa sudah mau nginjil. Yesus datang di tengah-tengah Simon, makan sama-sama. Nah, selagi Yesus baru makan enak-enak, nongol seorang perempuan berdosa. Orang perempuan berdosa itu artinya seorang pelacur. Datang masuk dengan leluasa melakukan segala sesuatu. Saya tuh bingung, baca ayat ini agak bingung sedikit. Karena tadi saya katakan orang Farisi anti pelacur, pemungut cukai dan Tuhan Yesus. Lah ini pelacurnya masuk ke rumah Simon dengan enak, bebas dan jalan-jalan ke sana kemari. Saya jadi bingung, ini siapa? Jangan-jangan langganannya Simon, jangan-jangan bilang loh, saya mau jangan-jangan itu sudah jadi konco huping sama dia itu. Saya nggak tahu, saya nggak ada di sini, yang kita nggak diterangkan. Cuma saya bingung, kok bisa enaknya loh jalan-jalan begitu. Terus saya ingat, waktu dulu saya masih mahasiswa teologi di Duta Wacana, saya menulis artikel tentang Injil dan pelacuran. Nah, saya diundang pergi ke bagian kriminologi zaman itu tahun 68 itu. Wah, masih bagus, polisi-polisi itu masih sangat membantu. Saya diundang ke bagian kriminologi untuk wawancara beberapa wanita tunasusila. Namanya dulu BTS, kalau sekarang namanya PSK, tahu ya? Tahu enggak kalau ganti BTS jadi PSK? Nggak ngerti ya, untuk nggak ngerti, kalau dia nggak ngerti. Ya. Penjual seks komersial, ya. Nah, penjajah seks komersial. Nah, waktu saya ketemu mereka, terus terang, saya jujur bilang, mereka itu pakaiannya rapi, ada yang mahasiswi dan sebagainya. Nah, setelah saya menjalankan tugas saya yaitu menginterview dan membuat kuesioner, lalu selesai itu mau bubar masih ada beberapa menit, saya tuh nanyain. Saya panggil dia Mbak, saya tanya ya Belinda, iya enggak apa-apa. Saya mau tanya, Mbak itu pernah ke gereja enggak? Jawabannya dia, dulu tuh saya tuh ke gereja, cuma saya tuh nggak enak kalau ke gereja. Loh kenapa? Wah, saya di gereja tuh jadi bingung, banyak ketemu langganan saya. Wah, saya jadi bingung. Waduh, kacau ini bener. Wah, rusak ini aku. Saya nggak berani lanjutin lagi loh. Takut dari saya tanya, itu yang pakai dasi. Kacau ya. Jadi saya pikir, wah gawat juga ini. Saya ini kejadian betul-betul. Maka saya bilang, aduh, parah juga ini ya. Tapi saya mau katakan, Yesus datang bergaul dengan mereka. Ya, lalu dikatakan waktu itu perempuan itu menangis di kaki Yesus. Ya. Coba si Simon mikir, ini guru kok nggak ngerti ya? Kayak sedang memeluk-meluk kakinya dia itu pelacur, nggak tahu. Oh, Yesus ngerti apa yang dimaksudnya. Langsung tanya Simon. Tanya, gimana kalau ada orang utang 500 dinar sama orang utang 50 dinar, dua-dua dibebaskan utangnya, mana yang lebih berterima kasih? Nah, yang utangnya besar. Nah, Yesus mau bilang gini, dari tadi aku masuk kamu tidak pernah membasuh kakiku dengan air, tapi perempuan ini membasuh kakiku dengan air mata. Apa artinya? Kamu itu walaupun kamu orang Farisi, kamu belum bertobat, tapi perempuan ini nangis bertobat. Yesus melihat pertobatan perempuan ini.
Saudara, banyak sekali orang Kristen yang belum bertobat. Sudah Kristen belum bertobat. Loh, kok bisa? Ya, banyak orang Kristen belum bertobat. Artinya apa? Sudah jadi Kristen, masih ikatannya kepada hidup yang lama. Bagaimana orang seperti itu bisa maju? Ada satu kelasi, itu kapal zaman dulu kan nggak bisa mepet ke dermaga, mesti di tengah nanti turun naik skoci ke pantai. Itu ada kelasi-kelasi ya, semua itu naik skoci ke pantai, main-main di sana, nyanyi-nyanyi, nari-nari, dansa, mabuk-mabukan, main judi dan semuanya. Lalu mereka pulang pagi. Nah, ada satu kelasi, dia sudah awak kapal sudah main gila di sana, pulang. Dia dayung skocinya, didayung-dayung sampai pagi, sampai matahari terbit, belum sampai dia bingung gimana ya, biasanya sebentar sampai kapal, kok nggak sampai dia bingung. Akhirnya setelah dia nggak bisa sampai, dia noleh ke belakang, talinya belum dicopot. Ayo masih gandol di sana, gimana bisa pergi? Nah, pertobatan berarti memutuskan tali, betul nggak? Untuk perahu kita bisa jalan ke depan. Nah, perempuan ini dia bertobat. Dia meninggalkan semuanya. Walaupun hasil jadi pelacur dikatakan banyak, tapi dia tinggalkan semuanya. Dia bertobat. Ini luar biasa. Banyak orang yang sebenarnya hancur hati di depan Tuhan, tapi kita seringkali tidak mengerti. Berapa banyak orang sudah bertobat, mau menyerahkan hidup untuk Tuhan, tapi banyak orang-orang sekitar kita sendiri yang tidak mengerti itu. Seperti Simon. Pertobatan itu memang seringkali bermacam-macam metodenya. Ya, banyak gereja-gereja akhir-akhir ini menggerakkan suatu pertobatan nasional. Ya, orang berteriak-teriak minta ampun sama Tuhan, begini begitu. Ya itu boleh saja, asal sungguh-sungguh. Kalau itu pameran di televisi udah apa? Ya toh? Nah, tapi saya mengatakan, kalau orang yang bertobat itu, ya, orang yang bertobat itu tidak perlu sebenarnya dipamer-pamerkan. Masuk kamar, kunci pintu, doa sama Tuhan, minta ampun. Tuhan dengar tidak doa kita? Ya. Tapi kita suka pameran, lalu bersaksi. Ya, saya itu kalau datang, maaf ini, saya bukan mengkritik, tapi itu saya sampaikan dimanapun saya pergi. Itu kelompok modern sekarang itu ngadakan namanya pria sejati. Oh, boleh pria sejati, bagus. Ya, tapi dengan cara dia bersaksi, saya itu sudah main gila dengan sekian perempuan. Di depan ini bersaksi. Wah, dia ceritakan itu. Banyak orang suka datang, kenapa? Nonton orang bersaksi. Senang dengar gosip baru. Coba, saya itu bayangin istrinya yang di depannya ini kayak apa rasanya. Saya pernah tidur dengan bintang film ini, saya pernah dengan artis ini, saya terus bingung-bingung begini. Ini mamerkan dia hebat ketemu artis atau mau bertobat? Ini kan gak jelas, betul gak? Tapi istrinya gimana di depannya itu? Loh, bukan berarti saya mengajak orang tidak bertobat. Bertobat datang sama Tuhan, dibimbing, ya sampai dia bertobat. Tapi bukan untuk dipamer-pamerkan. Ini agak menjadi suatu kebiasaan. Bukan saya mencela, tapi saya mau katakan itu tidak tepat. Pertobatan bukan dipamer-pamerkan. Pertobatan datang kepada Tuhan, dibimbing oleh seorang hamba Tuhan. Yang lebih menyedihkan lagi, ini saya terpaksa cerita. Banyak orang itu merasa bahwa pengakuan dosa itu mesti dilakukan di depan jemaat. Dulu zaman gereja Katolik, cukup hari Sabtu datang bihten, betul ya, ngaku dosa. Tapi pastor-pastor teman saya bilang gini, Pak Barnabas, tahu nggak, jemaatku sekarang udah baik-baik semua. Loh, kenapa? Hari Sabtu sudah nggak ada yang datang. Itu kan tandanya bagus, betul nggak? Ya, nah ini bukan itu, ya, bukan itu. Bahkan yang lebih ngeri, ada gereja kalau melanggar hukum ke-7 harus berdiri di depan jemaat ngaku. Saya bilang ya kurang fair. Siapa saja ya hukum ke-7, hukum ke-berapa pun ya ngaku dosa. Cuma cilakanya kalau semua di gereja ngaku dosa, berapa jam kebagian ini? Ya. Nah, tapi saya mau buat satu
pengakuan dosa imajiner ya, visualisasi saja. Jemaat itu cerita pendeta. Pokoknya seminggu sekali hanya 3 orang yang boleh bertobat, mengaku dosa. Jadi digilir 3 tiap minggu. Ini ada orang datang maju, Pak pendeta, saya mengaku dosa. Itu macam semua. Dosamu apa? Saya mencuri Pak pendeta. Berapa kali kamu mencuri? 1 kali. Jangan bohong. 2 kali. Jangan bohong. Tidak boleh bohong kalau bertobat. 3 kali Pak pendeta. Pasti Pak pendeta 3 kali. Yakin. Ya sudah, kalau begitu dosamu diampuni. Sekarang kasih persembahan 20 euro. Yang masukkan 20 euro. Datang lagi 1, Pak pendeta, saya minta ampun. Saya mukuli istri saya. Berapa kali? 1 kali. Jangan bohong. Anda tanyakan istrimu, kamu dihukum Tuhan kalau bohong. Oh enggak 3 kali. Pasti 3 kali, enggak pernah lebih. Boleh tanya istri saya. Dia bilang, ya wis kamu diampuni dosamu karena kamu kasih persembahan 20 euro. Ya kasih 20 euro. Datang orang ketiga. Nah waktu orang ketiga itu mau ngaku dosa, pendetanya sakit perut. Wah bingung lihat gimana ini. Dia panggil pembantunya kebetulan wakil pendetanya seorang pengusaha, ahli marketing, ya kan? Dia maju ke depan, pendetanya ke belakang. Nah, ini karena dia pengusaha, tanya, kamu sudah berbuat dosa? Sudah Pak. Berapa kali? 1 kali. Apa dosamu? Berzina Pak. Yakin kamu tidak boleh ngomong ya? Kalau berzina 1 kali, 1, 2 kali. Bener Pak, saya cuma 1 kali. 100% boleh di hadapan Tuhan, dari Bapak, di hadapan semua orang. Saya cuma berbuat 1 kali. Oke, kasih 20 euro. Dia masukkan 20 euro. Dia mau balik, dipanggil sini. Kamu masih boleh berbuat zina 2 kali lagi. Kenapa Pak? 20 euro kan 3 kali. Ini kan baru sekali enggak? Kamu boleh 2 kali lagi. Marketing kan sudah itu. Nah ini kalau pengakuan dosa macam ini gereja ambruk saudara. Ya. Nah saya kasih tahu, kita harus bertobat menyesali dosa kita. Perempuan ini menangisi dosanya, dia minta ampun. Lalu apa? Tuhan pasti mengasihi dia. Lalu setelah dia membersihkan kaki Yesus dengan air matanya, lalu dikatakan dia apa? Menyeka dengan rambutnya. Ini penting. Rambut buat wanita itu mahkota. Nomor 1 keindahan wanita itu dari rambut. Wanita cantik itu karena rambutnya juga. Saya tidak percaya wanita gundul itu cantik. Loh, coba kalau saudara istrimu gundul, tidur sama saudara malam kaget, kok ada tuyul. Bener nggak? Ini nggak mungkin cantik gundul, nggak percaya loh. Ya. Nah, jadi berarti wanita itu mahkotanya itu rambut. Ya. Nah, sekarang yang paling indah dalam hidupnya, mahkota yang terindah dalam hidupnya dipakai untuk membersihkan kaki Yesus. Artinya apa? Wanita ini memberikan yang paling berharga, paling baik untuk Tuhan. Orang yang bertobat sungguh-sungguh, dia akan memberikan yang terbaik, yang paling indah untuk Tuhan. Nah, kita ini apa? Baru kolektor aja ngasih nggak karu-karuan. Kalau di Indonesia istilah dikasih ke tukang becak aja nggak mau masuk kantong kolektor. Pernahkah kita berpikir aku memberi yang terbaik untuk Tuhan? Paling indah, paling baik? Enggak. Saya ingat ibu saya itu hanya penjual nasi di sekolah. Tapi uang yang bagus lalu dia simpan. Untuk apa? Untuk jual persembahan ke gereja. Loh, kita ini coba kasih persembahan aku. Saya itu pernah ya datang di satu gereja, saya tidak sebut namanya itu, karena ponakan saya itu di christening. Saya datang sama istri saya kaget sekali. Itu pakai organ gitu masih nggak apa-apa. Begitu persembahan, tidak ada musik, tidak ada apa-apa. Itu kotak kolektor itu ya pakai kotak. Di Australia kan di kotak pakai dari kayu, dari pojok kotak. Saya bingung, nggak malu loh ya. Ini benar-benar sampai saya bilang, gila, ini musiknya mungkin kotak ini ya. Kalau Sion lebih pintar musiknya dikerasi supaya nggak kedengaran kotaknya ya. Kalau orang Indonesia nggak pakai kotak, pakai kain sehingga nggak kedengaran ya. Nah, saudara tahu, itu saya bilang, aduh, keterlaluan banget. Tapi ada satu majelis bilang sama saya begini, Pak, ini ngawur nih, kasih uang sepotong, cuma tinggal separuh Bang.
Masuk gereja. Semua pada marah. Lalu saya bilang nggak usah marah, disimpan dulu. Mungkin minggu depan separuh masuk akal. Lalu siapa tahu? Tinggalan dong. Ya. Jadi kita itu positif pikirannya ya tak? Ya. Nah. Jadi kita itu memberikan yang terbaik. Ya, nanti kalau Jurgen ngitung ada yang separuh jangan dibuang ya, tunggu waktunya Selasa depan gitu. Nah, jadi kita belajar apa? Memberikan yang terbaik itu. Rambutnya itu diberikan. Kemudian setelah itu dia mencium kaki Yesus lalu memberi minyak wangi. Ini yang menarik juga. Biasanya kita kasih minyak wangi lagi baru dicium, betul nggak? Mencoba kalau pacar udah tuh, masih minyak wangi dulu supaya harum baunya, betul nggak? Masa dicium dulu, setelah selesai baru dicium-cium, kan telat, betul nggak? Loh, saya beritahu, kenapa bos-bos itu lebih senang sama sekretarisnya daripada istrinya? Soalnya untuk sekretaris baunya wangi terus, istrinya baunya minyak goreng gitu. Ini betul, saya nggak nyalain itu. Makanya istri jangan, kalau saya datang bawa minyak goreng ya, masih dasar kumal gitu ya. Istri itu sekretaris rapi, iya pak. Istrinya suami ngomong coba, kalau saya iya pak, apa tidak bahagia? Ya tak? Loh, itu sekretaris kentutnya nggak berani. Kita istri suami dikentutin terus di rumah. Jadi dengan demikian apa jadinya? Ya pasti loh mereka itu sedang sama sekretarisnya, mau baunya wangi. Ya tak? Tapi lihat ini, apa artinya? Kok dicium dulu baru dikasih minyak wangi? Ini penting. Ini satu pelajaran yang sangat penting dalam pertobatan. Yesus mau ngajar ini. Orang itu kalau bertobat tidak cari yang enak dulu. Orang yang bertobat sungguh-sungguh tidak cari yang enak. Jadi kepahitan, problem, masalah itu akan dialami, tapi dia tidak pernah gentar. Melayani pasti dimaki-maki orang, dia tidak gentar. Pelayanan penuh dengan permusuhan, persaingan, sikut menyikut, itu pun dia tidak masalah. Dia rela mengalami semuanya. Dia rela yang bau-bau itu, karena dia bertobat. Orang yang bertobat itu kerelaannya untuk belajar mengalami yang macam-macam itu lebih besar. Sebesar pertobatanmu, sebesar itu kamu kuat untuk menanggung yang berat. Tapi semakin kamu pertobatnya kecil, ngadapi kesenggol dikit aja keluar dari gereja. Benar, saya beritahu. Makanya orang yang aneh-aneh itu saya bilang itu seperti gelas, kesenggol dikit benda pecah. Kalau kita betul-betul bertobat, meskipun kita mengalami kesulitan seperti apa, kita akan setia bertahan. Betul? Kan minggu saya ceritakan kesaksian saya. Nah itu perjalanan. Oh kita disakiti orang biasa disakiti orang Kristen tidak disakiti malah kurang kuat, ya? Disakiti haleluya, sering-sering haleluya. Jangan takut. Yang pahit, yang bau-bau nggak masalah. Baru setelah itu pakai minyak wangi. Artinya apa? Setelah dia kuat bertahan dalam pertobatan, dia lalu keluar wangi, bersaksi. Ya kan? Saya ingat ada satu restoran, ada wartawan duduk di restoran itu tiba-tiba jam 12, wangi orang baru wangi sekali. Itu gimana kok ruangan jadi wangi sekali? Setelah orang-orang pulang keluar, si wartawan naik bersama pelayannya. Mbak, itu dari mana sih orangnya? Oh itu di depan tuh ada pabrik minyak wangi pak. Jadi dia itu pegawai pabrik minyak wangi. Pegawainya pabrik minyak wangi, baunya wangi. Nah coba kalau saya jual ikan asin baunya apa? Loh saya punya teman waktu SMP, itu dia perempuan, duduknya sebelah saya, itu cerita aku kayak banget. Sudah dicuci pakai rinso, pakai apa? Pakaianku tetap bau ikan asin. Sampai teman-teman menjauhi dia. Sebab pada deket dia tuh bau ikan asin. Jadi kasihan itu. Coba orang tua jual ikan asin, baunya ikan asin. Jadi kalau saudara itu kumpulnya dengan minyak wangi, jadi wangi.
Kalau kita bersama-sama berkumpul dengan orang-orang yang bertobat dan mengucap syukur, kita semua akan berbau wangi sehingga orang-orang akan mendekat. Betul nggak? Itu kesaksian. Kita harus menjadi terang yang bercahaya supaya dilihatnya kebajikan kita, lalu dipermuliakan nama Bapa di surga. Jadi kita ini harus bersaksi, menjadi orang yang berbau wangi sehingga tetanggamu nggak sebel. Coba nggak usah bau ikan asin, minggir semua. Kita berbau wangi supaya orang datang, supaya kenal. Jadi pertobatan juga membawa kita bersaksi, membuat kita memberitakan Injil. Ya, itu perjalanan pertobatan kita. Nah, saya masih ingat satu hal yang akan saya katakan sebagai hal yang penting. Tahun 80 saya itu diundang untuk berkhotbah di satu kompleks pelacuran. 25 Desember suruh berkhotbah di kompleks pelacuran jam 10 pagi. Waduh, saya tuh bingung, berangkat enggak ya? Sudah, saya bilang oke, khotbah. Daerah itu daerah namanya Silir di kota Solo. Saya terus terang orang Solo, lahiran Solo, pas ada di Solo diminta khotbah di tempat pelacuran Solo. Bingung saya berangkat, ngerti jalan juga enggak pernah ke sana betul-betul ini ya. Bukan ini, bukan dia bohong, itu enggak ngerti tenang. Istri sama ikut saya sama beliau, jangan ikut kenapa? Tawar orang, saya ikut orang. Bisa. Saya kesasar, bener-bener kesasar. Kalau udah kesasar kan tanya orang, Pak, ini mana? Dia senyum-senyum. Dalam hati mungkin ini langganan baru. Waduh, saya itu benar-benar, wah, sampai akhirnya tuh nggak ketemu-temu, ada rombongan ibu-ibu jalan. Mbak, tanya Mbak, itu tempat ada natahan di mana? Oh, Bapak yang mau khotbah, mari ikut sama-sama. Wah, saya jadi bersama dia di sana. Wah, saya lihat tuh kagum. Mereka bikin tonil yang bagus sekali. Ada yang deklamasi bagus sekali. Aduh, saya tuh kalau melihat ini orang wanita-wanita Nasusila ini luar biasa ya. Waktu saya khotbah itu, saya bikin khotbah itu pun perjuangan besar. Saya maki-maki mereka tidak ada gunanya. Muji-muji mereka salah. Lalu gimana? Saya ingat sekali khotbah, saya tidak pernah lupa. Saya menuliskan habis gelap terbitlah terang. Saya ingin menunjukkan kepada mereka di tengah kegelapan ada terang Tuhan. Dan mereka boleh keluar dari kegelapan untuk menuju kepada terang. Selesai kebaktian Natal, lalu ada biasa toh, ya makan kecil gitu. Lalu mucikari germonya itu datang, Pak, bisa foto dengan kami. Wah, ini repot ya. Nggak mau repot, repot juga. Wadah, ya sudah. Wah, saya berdiri bersama mucikari banyak sekali. Wah, foto saya. Dalam hati ini dibuat koran mati aku. Loh, sebab anak-anak muda itu majalah gereja itu tulisnya bagus. Pak Barnabas ke kompleks pelacuran. Wah, ini kalau orang baca gini nggak baca bawahnya kan aku mati aku. Ini difoto lagi sudah. Saya pikir wah gawat nih. Udah difoto udah selesai nggak apa-apa. Saya pikir udah lewat. Kira-kira waktu kapan gitu ya? Ada anak muda itu kira-kira 2 tahun kemudian. Pak, waduh, saya lihat gambar Bapak di kompleks pelacuran gini-gini. Kurang ajar ini lah, tapi saya nggak mau kalah. Oh, jadi kamu kesana ya? Oh tidak Pak, loh, kok tahu kamu? Kamu tahu kan foto saya, kamu sih kesana dong. Oh ya Pak, maaf. Malah ketakutan ya. Saya pikir untung juga ada foto saya. Jadi kalau ada orang kenal saya berarti kesana ya. Nah, saudara, kita itu harus melihat orang berdosa begitu banyak di dunia ini. Tapi kalau dia bertobat, Tuhan itu menerima dengan sukacita. Kalau ada satu orang bertobat, malaikat di surga bersukacita. Sebab itu hari ini saya katakan, kalau kau masih hidup dalam dosa, bertobat. Bertobat. Karena engkau punya harga di mata Tuhan. Karya Tuhan di kayu salib tidak ternilai. Kita nyanyikan lagu itu, tiada ternilai. Kita tundukkan kepala dulu. Yuk, tunduk kepala. Dan doa masing-masing. Tanya pada diri kita,
Aku sekian lama jadi orang Kristen, sudah bertobat. Kalau belum, malam ini ada waktu di mana kau bertobat. Dan pertobatan itu berlangsung terus sampai akhir hidup.